Shalom. Sekali lagi shalom. Oke, dengan tema bulan ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bicara soal dipenuhi Roh Kudus. Minggu lalu Mukse Miming sudah berkhotbah menjelaskan tentang pengertian Roh Kudus itu sendiri, tentang pengertian seperti apa dipenuhi Roh Kudus. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, sekarang di minggu yang kedua ini saya akan sama-sama mengajak kita bagaimana caranya. Kita udah ngerti nih, dipenuhi Roh Kudus itu seperti apa sih? Dibaptis oleh Roh Kudus seperti apa sih? Itu minggu lalu sudah dijelaskan oleh Mukse Miming ya. Sekarang bagaimana caranya dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, ayat yang sama yang sudah dikhotbahkan minggu lalu akan saya sampaikan kembali di minggu ini, terambil dari Efesus 5 ayat 17 sampai 19. Sekali lagi, Efesus 5 Efesus 5 ayat 17 sampai 19. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Saya akan membaca ayat 17, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 19, baru saya akan akhiri nanti di ayat 19. Saya akan mulai baca Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya akan fokus di ayat 18, Efesus 5 ayat 18, demikian firman Tuhan yang bagian B-nya saja. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita baca yuk bagian yang ini. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah mengerti ya, lewat firman Tuhan yang disampaikan minggu lalu maupun yang kita baca saat ini, bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah sebuah perintah. Hendaklah. Ini firman Tuhan katakan, hendaklah. Sebaiknya lah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Seharusnya lah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ini sebuah perintah firman kepada kita. Sudah dikasih oleh Tuhan, sekarang pertanyaannya, apakah dipenuhi oleh Roh Kudus itu mesti luar biasa, mesti miracle, mesti ajaib Bapak Ibu? Mesti? Mestikah? Tidak. Itu adalah kehidupan Kristen yang normal ya saudara dikasih oleh Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kalau kurang daripada itu, ya berarti itu kehidupannya di bawah normal. Tadi kan normal ya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Berarti kalau tidak sampai ke situ berarti tidak normal Bapak Ibu. Sudah dikasih oleh Tuhan, lalu bagaimana kita bisa mematuhi perintah ini? Bagaimana caranya kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Sudah dikasih oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, jangan pernah berpikir tentang pengalaman-pengalaman yang aneh, yang rumit. Walaupun saya tidak menyangkali bahwa mungkin kita sering menemui itu kepada orang-orang percaya, segelintir orang-orang percaya yang kita kenal. Ya benar ya, ada yang bersaksi contohnya, disembuhkan oleh Tuhan dalam sekali jamahan. Pernah dengar seperti itu? Pernah? Tapi tidak selalu seperti itu. Pengalamannya tidak harus selalu sama seperti itu. Tidak selalu rumit Bapak Ibu. Saya sangat ingat dulu waktu saya sekolah seminari. Memang saya punya pengalaman pribadi, kesaksian pribadi. Saya kurang tahu sudah pernah cerita ke sini kenapa saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Itu ada story-nya dari belakang. Dulu awalnya saya nggak mau jadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Karena selalu saya berpikir hamba Tuhan itu masa depannya suram. Dulu. Ya, berpikir seperti itu. Tapi Tuhan tarik saya ke suatu pengalaman yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Saya kadang-kadang kaget lihat teman-teman saya. Wah, ada yang bisa lihat hantu.
Nah, seperti Musa Unlock. Bukan hantu ya, bukan. Ada istilahnya penglihatan seperti itu. Wah, saya dalam hati, Bapak Ibu, wah hebat sekali ya. Jangan-jangan dia ini dipanggil Tuhan yang luar biasa nih, cek itu. Oh, saya nggak ada penglihatan seperti itu. Tapi apakah seperti itu yang dipenuhi roh? Tidak, Bapak Ibu. Sekali lagi, itu adalah kehidupan Kristen yang normal, tidak harus selalu rumit, dan pengalaman itu tidak harus dialami oleh sedikit orang saja. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Seperti apa sih kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, Bapak Ibu, bertumbuh setiap hari. Katakan bertumbuh. Kurang kencang, Bapak Ibu. Bertumbuh. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada gereja-gereja tertentu yang mengajarkan bahwa kita harus berdoa untuk meminta dipenuhi oleh Roh Kudus. Berdoa meminta dipenuhi Roh Kudus. Saudara, sesungguhnya Alkitab tidak pernah mengajarkan supaya kita berdoa meminta diri dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Tidak ada satupun Alkitab yang mendasari pengajaran itu. Karena kenapa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Tidak ada cara instan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita minta saat ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian ada pendeta yang tumpang kita, langsung penuh. Wah, berarti kosong tadinya langsung penuh. Nggak bisa Bapak Ibu. Realitanya tidak ada cara instan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada cara yang membuat orang sempurna lalu tanpa dosa. Oke, saudara dikasih oleh Tuhan, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan juga bicara soal perasaan. Kita tidak selalu harus berapi-api dengan Tuhan. Ya. Ada saatnya kita juga tidak berapi-api dengan Tuhan. Saat kita tidak merasa apapun, sesungguhnya kita sudah juga bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu ingat, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan selalu bicara soal perasaan berapi-api, bergairah, selalu tidak. Karena ada saatnya kita tidak merasakan apapun, kita bisa kok dipenuhi oleh Roh Kudus. Sudah dikasih oleh Tuhan, lalu bagaimana supaya kita bertumbuh setiap hari? Apa yang kita harus lakukan? Ya Bapak Ibu, ini adalah firman yang selalu sering kita khotbahkan. Ya, yang sering hamba-hamba Tuhan sounding kepada kita semua. Yaitu bagaimana kita belajar mengerti tentang firman Tuhan setiap hari. Ya, beberapa kali disampaikan bahwa firman Tuhan itu seperti kompas. Ya, yang menunjukkan arah kepada kita. Ketika kita memakai kompas hidup ini, kita boleh semakin mengenali Tuhan. Kita boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan apa Bapak Ibu? Sebaliknya juga, ketika kita mendekat dengan firman Tuhan, kita akan tahu apa yang merupakan dosa. Apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan dan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu firman Tuhan tunjukkan. Sudah dikasih oleh Tuhan pengenalan akan Tuhan yang bertumbuh, yang mengisi kehidupan kita setiap hari, yang dikatakan kita bertumbuh, itu akan membuat kita terus mengakui dosa kita dan kemudian kita bertobat. Padahal tanpa belajar firman Tuhan, kita mungkin tidak menyadari hari-hari ini begitu banyak dosa yang melekat dalam diri kita. Amin. Apa itu? Saya coba sebutkan Bapak Ibu. Mungkin beberapa di antaranya. Kalau ada yang dialah yang saya sebutkan ini, katakan dalam hati, itu saya juga tahu, tapi dalam hati saja. Kesombongan. Jangan tunjuk tangan Bapak Ibu. Siapa yang masih suka cemburu? Yang suka kepahitan? Suka gosip? Hati-hati ya, bibir ini ya, hati-hati ya, mulut ini ya. Dipakai yang benar-benar saja. Fitnah. Mengeluh. Mudah marah. Wah, hari-hari ini udara ya, suhu itu sangat panas. Jadi sangat mudah untuk memancing emosi kita. Mudah marah. Tidak sabaran. Kehilangan penguasaan diri.
Saudara dikasih oleh Tuhan dengan membaca firman Tuhan, kita diingatkan, oh kamu berdosa, kamu salah, kamu hari ini gampang marah sama anak kamu. Padahal tidak selalu itu salah anak kamu. Kamu marah terus sama istri atau marah terus sama suami kamu. Tidak selalu itu salah istri kamu. Tapi itu dosa yang ada di dalam diri kamu. Saudara dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang saudara ketika kita tidak dekat dengan firman Tuhan, ini yang terjadi. Kita menganggap hal-hal itu yang saya sebutkan tadi, itu sebagai hal yang wajar. Betul? Marah. Manusiawi contoh. Benar tidak? Kadang-kadang kita suka alibi membela diri. Manusiawi. Hal yang wajar, alami. Kadang-kadang mungkin kita menganggap dosa yang selama ini intens kita lakukan, Bapak Ibu, adalah hal-hal kecil yang tidak berdampak apa-apa. Lah biasa aku melakukan itu. Tidak akan berdampak apa-apa. Hati-hati saudara. Hatinya udah mulai kebal. Udah enggak biasa kalau kita melakukan dosa ya Bapak Ibu, kita ada merasa perasaan merasa bersalah. Tapi jangan sampai kita seperti itu. Saudara dikasih oleh Tuhan. Apalagi kalau kita lagi capek. Kurang tidur. Wajarlah Tuhan ngertilah aku marah-marah. Tidak Bapak Ibu. Ingat sekali lagi. Baca firman Tuhan setiap hari. Saudara, apakah firman Tuhan ini sangat relevan buat kita? Sangat relevan. Karena kalaupun saat ini saya survei, seberapa di antara kita yang mau baca firman Tuhan setiap hari? Saya saja waktu pernah khotbah di youth, syukur-syukur kalau ada yang baca firman Tuhan sekali seminggu. Tidak ada satupun di antara mereka yang angkat tangan karena baca firman Tuhan tiap hari. Wah, saya sedih Bapak Ibu. Saya miris. Padahal tadinya katanya Tuhan, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Baca firman Tuhan saja tidak mau. Ya Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu. Kira-kira ya, ini kita sambil diskusi. Kira-kira apa sih? Ini tidak ada salah dan benar ya. Kira-kira hal apa sih yang buat kita kadang-kadang suka malas baca firman Tuhan? Coba dari CV ini deh. Ini tidak ada salah dan benar ya, opini pribadi saja. Kadang tidak mengerti. Oke. Apa lagi ya? Cia deh. Apa Cia? Opini pribadi yang ada salah benar. Belum biasa. Oh, jadi belum jadi habit ya. Makasih ya rekan-rekan yang sudah menjawab saya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekarang ini satu hal ya, tidak mengerti. Kita tidak dapat pungkiri, ada firman-firman Tuhan yang tidak kita mengerti. Tapi kalau kita membaca 2 kali dengan pelan-pelan, tidak mungkin ada satu kalimat yang tidak nyangkut. Itu kalau dari contoh ya. Masalah habit. Nah, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap hari kita buka HP, yang pertama kali kita buka apa? Love Valen. Film Korea. Instagram. Koyuyu, pertama kali buka HP lihat apa? Instagram. Oke. Siapa lagi ya? Lisa deh. Pertama kali buka HP WA. Oke. Jadi Bapak Ibu dalam sehari tanpa disuruh-suruh, tanpa dipaksa-paksa, kita pegang HP langsung cari aplikasi. Benar? Langsung buka WA, langsung buka Instagram, langsung buka Facebook. Langsung buka YouTube. Langsung nonton Korea, drama Korea. Walau. Tapi kenapa habit itu enggak melekat ketika kita baca firman Tuhan? Bisa enggak sih kita buka firman, kita
pegang HP, kan ada aplikasinya Alkitab ya. 5 menit say. Kan tadi Instagram bisa sejam ya. Nggak henti-henti. Bener nggak? Jujur ya, kita ya boleh jujur ya. Facebook bener ya, WA, YouTube. Itu sampai berjam-jam. Kalau sekarang Cuantau minta kita baca Alkitab 5 menit. Bisa nggak kira-kira? Harusnya bisa. Ya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita otomatis tanpa disuruh. Nah saya ada baca sebuah postingan dari hamba Tuhan. Kalau setiap hari kita tanpa disuruh, itu naluri alamiah kita langsung buka Facebook, langsung buka IG, langsung buka YouTube. Kenapa kita tidak membuat itu juga sama dengan Alkitab? Boleh nggak kita juga pegang HP, langsung buka Alkitab? Itu dibiasakan. Challenge-nya nih nggak banyak Bapak Ibu. Saya minta 5 menit dalam sehari. Kalau ada orang yang ngomong sibuk, saya tidak setuju. Karena buka IG saja kita bisa berjam-jam. 5 menit baca firman kita nggak bisa. Amin. Baca firman Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, baca firman Tuhan. Sekali lagi itu bukan juga untuk rutinitas dan bukan untuk kewajiban. Kita juga sebagai hamba Tuhan ya, ketika mempersiapkan khotbah, itu bukan cuma untuk rutinitas dan kewajiban. Sungguh-sungguh sebelum firman Tuhan ini disampaikan, saya sampaikan. Ini firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Pedang yang menusuk pengkhotbah dan pedang juga yang menusuk jemaat. Jadi sama-sama kena. Bukan aku nih lebih hebat daripada kita semua. Tidak. Jangan rutinitas, bukan kewajiban, tapi sungguh-sungguh kita minta biar firman Tuhan itu menerangi kita. Kalau firman Tuhan yang sehari-hari itu susah, Bapak Ibu setiap hari kita difasilitasi, dikasih renungan setiap hari. Baca. Baca. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membersihkan hati kita. Pak Fat minta tolong kok. Membersihkan hati kita. Oke. Bapak Ibu saya ada alat peraga. Ini bukan alat peraga yang wow gitu, bukan. Tapi saya menyiapkan sebuah alat peraga untuk menunjukkan kepada kita Bapak Ibu. Bahwa seperti apa sih kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Ini agak kurang dikit ya airnya. Oke, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Di sini ada 2 gelas yang diisi dengan air yang sama. Itu saya tandai ya, berarti sama ya. Benar ya? Udah lihat ya? Itu sama ya, ada tanda biru di sini. Berarti itu ukuran airnya sama. Ada gelas yang A, ada gelas yang B. Tapi yang satunya saya isi sesuatu. Sekarang yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu. Mana gelas yang paling penuh? Ini hati-hati dengan pertanyaan, jangan terjebak dengan pertanyaan Bapak Ibu. Yang saya tanya, ini belum pertanyaan kedua, masih pertanyaan pertama. Dari kedua gelas ini, airnya nih sama nih. Mana air yang isinya penuh? Isinya penuh deh, isinya penuh. Isi penuh. Ayo mana Bapak Ibu? Yolanda. Isinya penuh. Semuanya, yang penting isinya. Saya tidak bilang air, batu, dan lain sebagainya. Sama. Tepuk tangan untuk Yolanda. Untung tidak terjebak kamu Yolanda. Oke, sekarang itu pertanyaannya. Itu pertanyaan pertama. Benar, ini sama. Isinya itu sama-sama ukurannya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Mana yang isinya air lebih banyak? Yakin? Bisa dibuktikan? Yakin? Siap buktikan kalau airnya lebih banyak. Sini ke depan. Jangan diminum.
Bahaya ini kalau diminum. Gimana cara tahu kalau airnya itu lebih banyakkan yang ini? Oh, diambil, pinter. Nah, beri tepuk tangan untuk Cia. Luar biasa, Cia. Nah, silakan duduk, Cia. Oke. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan benar ya? Yang airnya lebih banyak yang bagian. Sekarang kita balik ke firman Tuhan. Kadang-kadang hal yang membuat kita tidak terisi dengan penuh. Kita anggaplah ini adalah satu orang yang diisi penuh oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah airnya yang memenuhi ya. Apa yang membuat kita menjadi seperti ini? Tidak penuh oleh Roh Kudus. Apa Bapak Ibu? Ini tadi. Penuh sih penuh, tapi enggak penuh dengan air. Betul ya? Bercampur dengan dosa. Penuh, tadi ukurannya sudah kita ngomong sama. Tapi ini diisi oleh dosa sehingga tidak benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka caranya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bersihkan batunya, keluarkan. Kemudian baru Roh Kudus bisa mengisi dengan banyak. Amin. Bersihkan hati kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saat hidup kita penuh dengan dosa-dosa, maka Roh Kudus tidak benar-benar bisa memenuhi hidup kita. Saya sangat suka Bapak Ibu di Yesaya 59 ayat 2. Yuk kita coba baca yuk. Ini firman Tuhan, salah satu firman Tuhan yang indah. Ya, Yesaya 59 ayat 2 kita baca. 1, 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Allah Roh Kudus ini adalah Allah yang kudus. Kalau kita isi hidup kita dengan dosa, dia tidak bisa memenuhi hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan, tapi ada satu realita. Kita harus tahu bahwa seorang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, yang rindu terus dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa? Ingat, ada firman Tuhan, tetapi roh penurut, tetapi daging lemah. Kita bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi ini yang membedakannya. Bahwa orang-orang yang percaya, mereka tidak lagi menikmati saat kita berdosa. Ada bedanya ya. Orang yang tadinya tidak dibaptis oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, mereka tidak menikmati saat berdosa. Saya sudah bahas sedikit tadi di poin pertama. Orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, orang-orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, mereka akan berduka, mereka akan menyesal, Bapak Ibu. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bagaimana caranya supaya kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada dua hal yang contoh ingin bagikan. Yang pertama, akui dosamu. Setelah mengakui dosa, ngapain Bapak Ibu? Berbuat dosa? Lah? Tidak. Setelah mengakui dosa, ngapain Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu, pengakuan dosa dengan bertobat itu seperti satu keping koin yang beda sisi aja. Tapi mereka itu sepaket. Ya, tidak dapat dipisahkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini saya katakan tadi, pengakuan dosa tanpa dilanjutkan dengan pertobatan adalah sia-sia. Sama halnya saudara, kita punya anak, kita udah kasih tahu terus, ini yang A yang benar, yang A yang benar. Besok masih lakukan lagi. Oke, kita ampuni.
besoknya masih lakukan lagi. Gimana perasaannya Bapak Ibu? Kesel ya? Kesel ya? Kesel. Padahal udah dikasih tahu, masih lagi, masih lagi, masih lagi. Enggak Bapak Ibu, kalau anak kita sudah datang jujur berdoa kepada kasih tahu kita kesalahannya. Kita selalu berharap begini, pengakuan itu selalu dilanjutkan dengan pertobatan. Karena pengakuan dosa tanpa dilanjutkan dengan pertobatan adalah sia-sia. Maka ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Ketika kita berdosa, berarti kita panahnya menjauh dari Tuhan ya. Ini kita tujuannya ke sana ya, arah Tuhan ya, Bapak Ibu. Ketika kita berdosa, kita arahnya belok arah, berbalik. Kemudian Bapak Ibu ketika kita bertobat, kita mengakui dan berbalik arah. Nah ingat Bapak Ibu, kita masih bisa berdosa. Berdosa, balik arah, jangan lupa cepat-cepat, cepat-cepat untuk bertobat. Berdosa, cepat-cepat untuk bertobat. Begitu terus sampai kita mencapai tujuan kita, Bapak Ibu. Menjadi seorang yang lebih baik bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen sudah sering mengakui dosa, tetapi perubahan hidup tidak pernah terjadi. Karena langkah pertobatan enggan untuk dilakukan. Saudara, saya akan baca ini ada di ayatnya Bapak Ibu, di Wahyu 2 ayat 50, ayat 5a. Saya belum mencatatnya di sana. Wahyu 2 ayat 5a dikatakan begini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukan apa yang semula engkau lakukan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita sudah menyadari dosa kita mengakui di hadapan Tuhan. Ingat ya, mengakui bukan cuma terapi kayak merasa bersalah, membuang rasa bersalah dalam hidup kita. Itu tidak cukup sampai segitu. Itu mah namanya untuk menyenangkan diri kita aja. Kadang-kadang kita minta ampun sama Tuhan biar lego bae. Bener dah? Itu mah bukan nggak cukup untuk menyenangkan Tuhan. Walaupun boleh, benar kita mengakui dosa, tapi tidak cukup. Harus dilanjutkan dengan pertobatan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah mengarah ke jalan yang benar, tetapi berbalik arah, cepat-cepat bertobat sekali lagi. Balik arah lagi ke jalan yang benar. Seperti itu, cepat-cepat. Jangan begini Bapak Ibu, saya banyak menemui orang, dia berdosa, dia lama-lama datang sama Tuhan. Aku ini tidak layak lah Tuhan. Tidak mau berdoa, tidak mau kembali lagi sama Tuhan. Salah, jangan dengarkan pikiran itu. Kalau kamu hari ini berdosa Bapak Ibu, cepat-cepat berbalik. Lebih baik cepat kan daripada berlama-lama. Cepat berbalik, akui dosa. Perbaiki, lebih baik. Perbaiki, bertobat sampai kita menuju kepada apa yang Tuhan mau, kesempurnaan. Oke, Bapak Ibu, yang terakhir. Next slide. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Saudara, bukan berarti kita jadi sempurna dalam satu malam. Begini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Hidup penuh dengan Roh Kudus juga bukan berarti kita akan hidup sebagai orang Kristen yang sempurna dalam satu malam. Ingat ya, tadi saya sudah ngomong tidak instan. Namun, syukur kepada Tuhan ya, bahwa Dia tidak menuntut kesempurnaan kita. Apa yang Tuhan mau jadi kalau bukan kesempurnaan? Tuhan mau kedewasaan. Beda ya, sempurna dengan dewasa itu beda. Betul ya? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang menyenangkan Tuhan bukan kesempurnaan kita, melainkan kedewasaan kita. Kalau kita dewasa, kita terus belajar untuk mengoreksi diri kita. Terus belajar untuk memperbaiki diri kita. Kalau orang-orang yang dewasa itu membawa dia menjadi seorang yang patuh, konsisten untuk mengakui dosanya, untuk bertobat Bapak Ibu. Dan hal itu membuat Tuhan senang dan bangga. Amin. Amin. Sama halnya Bapak Ibu, saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Kadang-kadang kita punya anak ya.
Mereka gambar sesuatu, gambar foto keluarga, betul ya? Atau bukan cuma gambar ya, kadang-kadang menulis surat cinta kepada orang tuanya, betul? Pernah ya? Pernah alamin? Cevia pernah Aldrik menulis sesuatu kasih mamanya? Pernah. Gambar atau tulisan gambar. Cevi ini pernah? Pernah. Eh, Bu Ketua pernah? Belum pernah. Mungkin Anabel masih kecil ya. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang anak-anak kita yang kecil, mereka kadang-kadang suka membuat gambar, menulis sesuatu. Papa, Mama, I love you. Benar ya? Papa, Mama, aku minta maaf. Betul ya? Kadang-kadang kita kalau lihat lembaran mereka, kita boleh jujur ya, walaupun itu anak kita. Tulisannya, gambarnya tidak bagus-bagus banget. Benar nggak Bapak Ibu? Kadang kepalanya diwarnai apa, kakinya diwarnai apa, kadang-kadang jarinya cuma 4. Ya kadang-kadang kan anak-anak kadang tidak sempurna gambarnya. Tapi Bapak Ibu, kita bangga nggak? Kita happy nggak? Kita happy, kita senang. Karena apa yang kita hargai Bapak Ibu? Bukan kesempurnaan gambarnya. Kalau sempurna gambar, les melukis Bapak Ibu. Juara-juara melukis, ya. Apa yang kita hargai Bapak Ibu? Usahanya, niatnya. Ya Bapak Ibu dikasih lihat. Usahanya adalah upaya dia mau perbaiki relasi dengan orang tua, dia mau dekat dengan orang tua, dia mau menyatakan cintanya kepada orang tua. Upaya itu yang kita hargai dan kita bangga, kita apresiasi, kita puji dia, Mama, Papa, bangga dengan dia. Saya dikasih oleh Tuhan sama halnya seperti hidup kita. Kita ini layaknya seperti anak-anak. Dalam hidup ini kita nggak sempurna dan nggak bisa sempurna. Tapi Tuhan menuntut upaya kita. Dia mau melihat seberapa kita berusaha, dekat dengan Tuhan, meminta maaf kepada Tuhan, kita kasih yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan hargai itu. Maka di poin yang ketiga, kalau kita tahu kita bertumbuh setiap hari dengan firman-Nya. Kita belajar untuk membersihkan hati kita dengan cara mengakui, dan bukan hanya mengakui saja, tapi kita belajar terus untuk bertobat. Dan ingat, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan kita kok. Kalau kita sudah berupaya, kita niat, itu sudah lebih daripada cukup. Amin. Mari kita kerjakan, kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus seperti firman Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hari ini mengajarkan kami bagaimana caranya supaya kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami menjadikan firman-Mu itu menjadi habit kami, kebiasaan kami. Lebih dari hal-hal yang lain Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, kami belajar mencintai firman-Mu. Karena kami tahu melalui firman-Mu, setiap kami dikuatkan, setiap kami boleh bertumbuh. Dan biar Roh Kudus-Mu yang terus mengajarkan kami untuk juga mengakui dosa dan terus mau bertobat. Tuhan tolong kami Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang berjuang terus dipenuhi oleh Roh Kudus sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.